Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-21, masih meneruskan bab fa'il. Pada pertemuan ini kita akan membahas fa'il yang berbentuk dhamir dan fa'il yang jatuh setelahnya isim fa'il, dan membahas fa'il tidak harus berdampingan langsung dengan fi'ilnya. Mengingat pentingnya bab fa'il ini, maka akan saya ulang pelajaran yang sudah lalu agar pemahamanmu terhadap fa'il semakin kuat. Hukum fa'il. Hukum fa'il ini harus selalu kamu ingat-ingat. I'rab fa'il harus rofa. Ya, ingat, fa'il harus i'rabnya rofa. Nah, rofa itu tandanya ada dhammah, ada wawu, ada alif, dan ada subutun non. Nah, dilihat kalau isim mufrad berarti tanda rofanya dhammah. Kalau jamak taksir tandanya dhammah. Kalau isim tasniyah berarti tandanya alif. Lah itu kan sudah lewat. Kemudian yang perlu kamu ingat lagi, fa'il harus jatuh setelah fi'il mabni maklum. Jadi fa'il itu harus jatuh setelahnya fi'il mabni maklum, bukan majul. Nah, kalau fi'il mabni majul itu fi'il madinya dzumma awwaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Dzaraba menjadi dzuriba, fataha menjadi futiha. Futiha itu yang majul atau yang maf'ul. Kalau fataha berarti maklum. Nah, ini fa'il harus jatuh setelahnya mabni maklum. Sekali lagi, fa'il harus jatuh setelah fi'il mabni maklum. Kemudian fi'ilnya harus tetap dalam bentuk mufrad. Fi'il mufrad itu fi'il yang menyimpan dhamir huwa atau ya. Kalau di tasrif lughawi itu jatuh pada urutan pertama dan yang keempat. Fi'ilnya harus tetap dalam bentuk mufrad meskipun fa'ilnya berupa isim mufrad, isim tasniyah atau isim jamak. Kalau fa'ilnya itu berbentuk fa'il mu'rab, maka fi'ilnya harus tetap dalam bentuk mufrad. Fi'il berbentuk mufrad adalah fi'il yang menyimpan dhamir hiya atau huwa. Nah, kemudian letak fa'il dalam susunan kalimat, perhatikan semacam ini. Ada yang langsung setelahnya fi'il langsung ada fa'ilnya. Contoh nama Salimun, nama tidur siapa Salimun, Salim. Ini fi'il nama, kemarin sudah binanya ajwaf. Nama yanumu tidur, Salimun. Salimun fa'il. Kenapa fa'il? Ya karena menjadi pelaku daripada perbuatan tidur. Fa'il itu kan pelaku. Fa'il hukumnya harus dibaca rofa. Tanda rofanya dhammah. Kenapa ditandai dhammah? Karena berupa isim mufrad. Ja'a Zaidun, ja'a telah datang, siapa Zaidun, Zaid. Ini antara fi'il dan fa'ilnya langsung, bertemu langsung. Nah, kenapa kok disebut fa'il Zaid ini? Karena Zaid itu menjadi pelaku daripada perbuatan ja'a. Betulnya ada kaidah yang lebih enak, yaitu bahwa fa'il itu adalah kalimat yang menjawab pertanyaan apa atau siapa. Ya ini ya, jadi fa'il ada yang jatuh setelahnya fi'il langsung. Dan yang kedua ada
fa'il yang jatuh setelahnya fi'il mabni maklum, tapi antara fi'il dengan fa'ilnya itu ada beberapa kalimat lainnya. Contoh, ja'a telah datang, minal masjidi dari masjid. Siapa yang datang? Zaidun, Zaid. Di sini Zaid sebagai fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya fi'il ja'a. Kok disebut fa'il? Karena menjawab pertanyaan siapa yang datang, atau karena menjadi pelaku pekerjaan datang. Nah, itu kemarin sudah itu kita pelajari, saya hanya mengulang. Kemudian anwa'ul fa'il, macam-macam fa'il. Fa'il itu ada 3 macam. Satu, fa'il berupa isim mu'rab, yang kedua fa'il berupa isim mabni, dan yang ketiga berupa fa'il masdar mu'awwal. Fa'il isim mu'rab itu ya fa'il yang berupa isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannats salim, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, fa'il isim mu'rab. Kalau fa'il itu berupa kalimat-kalimat tadi. Contoh, ingkasara telah pecah. Apa yang pecah? Az-zujaju, kaca. Jadi az-zujaju itu menjadi fa'il. Kenapa kok jadi fa'il? Karena menjawab pertanyaan apa yang pecah. Fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena berupa isim mufrad. Kok tahu kalau az-zujaju ini isim mufrad? Karena lafal az-zujaju ini tidak ada tanda tasniyah ataupun tanda jamak. Kemudian yang kedua fa'il isim mabni. Isim mabni itu kan seperti isim dhamir, huwa, huma, hum, ya, huma, huna, anta, antuma, antum, dan seterusnya, itu isim dhamir. Juga isim isyarah, hadza, hadhihi, ha, huna, tilka, dzalika, isim-isim isyarah itu semuanya mabni. Itu bisa menjadi fa'il. Atau isim mausul, kata sambung misalnya man, allazi, allati, dan seterusnya. Silahkan buka kembali bab isim mausul itu. Waktu kita membahas masalah isim ma'rifat dan isim nakirah itu ada pembahasan isim mausul. Yang berikutnya, fa'il itu ada yang berupa fa'il masdar mu'awwal. Fa'il masdar mu'awwal ialah fa'il yang berupa huruf an dan fi'il mudhari' ini. Hasya, mengagumkan, ni kepadaku. Apa yang mengagumkan? Antakuna, kamu menjadi, mutafawwiqon, orang yang unggul. Nah, antakuna mutafawwiqon inilah sebagai fa'il masdar mu'awwal. Kenapa disebut fa'il masdar mu'awwal? Karena pertanyaan apa itu tadi dijawab oleh antakuna mutafawwiqon. Jadi sekali lagi, fa'il itu adalah kalimat yang menjawab pertanyaan apa atau siapa. Adhasa, mengagumkan, ni kepadaku. Apa yang mengagumkan? Antakuna, kamu menjadi, mutafawwiqon, orang yang unggul. Ingat ya, ingat, fa'il itu menjadi jawaban pertanyaan apa atau siapa. Misalnya contoh, jana, memanen. Pasti kita bertanya, siapa yang memanen? Al-falahu, petani. Memanen as-samara, ing buah. Yajma'u, mengumpulkan, siapa? Al-fata, pemuda. Al-awraqa, daun-daun, minasyari'i, dari jalan. Al-fata ini menjadi fa'il. Kenapa fa'il? Menjawab pertanyaan yajma'u. Siapa yang mengumpulkan? Al-fata, anak muda. Fa'il berarti hukumnya rofa. Ya, ini al-fata ini rofa. Mana tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya apa? Zumah. Mana zumahnya? Ditakdirkan, tidak ditampakkan, karena alif itu tidak menerima harokat. Jadi harokatnya itu
muqaddar, hanya dianggap saja di atas alif ini ada dhammahnya. Nah, kenapa kok ditandai dengan dhammah? Karena al-fatah itu berupa isim mufrad. Isim mufrad kalau rofa kan dhammah. Nah, ini ya fatah dhammah, hanya saja dhammahnya itu kira-kirakan saja, dianggap ada di situ. Yazharu tampak apa al-qamaru bulan, as-sona iyu buatan, lailan di waktu malam. Ini al-qamaru sebagai fa'il karena jatuh setelahnya fi'il. Kok tahu kalau ini fa'il? Karena menjawab pertanyaan apa yang nampak. Yazharu nampak, apa yang nampak? Al-qamaru bulan. Nah, kalau ini fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa ditandai dhammah? Karena berupa isim mufrad. Yastaku rindu, ini fi'il mudhari', istaqo yastaku, istaqo rindu. Siapa al-muhajiru, orang-orang yang hijrah, ila watonihi ke tanah airnya. Al-muhajiri ini sebagai fa'il. Kok tahu kalau ini fa'il? Karena menjawab pertanyaan yastaku, siapa yang rindu. Al-muhajir itu jatuh setelahnya fi'il mabni maklum. Yastaku rindu, siapa al-muhajiru, fa'il. Fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Mengapa? Karena berupa jamak taksir. Kok tahu kalau ini jamak taksir? Dia sudah pecah dari bentuk mufradnya hajirun menjadi muhajirun. Atau tughadiru meninggalkan. Apa yang meninggalkan? At-ta'iratu pesawat terbang, meninggalkan al-matara ing lapangan terbang, as-sobahan di waktu pagi. Tughadiru fi'il mudhari', ghadara yughadiru, tughadiru. Ini fi'il berarti ada fa'ilnya. Nah, ini at-ta'iratu sebagai fa'ilnya. Kok tahu ini fa'il? Karena menjawab pertanyaan tughadiru. Nah, meninggalkan. Apa yang meninggalkan? At-ta'iratu pesawat. Nah, tahlu sepi. Apa yang sepi? Ar-rikhlatu, riklah atau rekreasi, soifan di waktu kemarau. Ar-rikhlatu sebagai fa'il. Kenapa? Karena menjawab pertanyaan tahlu. Fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena berupa isim mufrad. Kenapa kok ini disebut isim mufrad? Karena tidak ada tanda tasniyah dan tidak ada tanda jamak. Selanjutnya mengenal fa'il yang berbentuk dhamir. Contoh fa'il dhamir di fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar serta fi'il nahi. Ini sebetulnya ini sudah kita pelajari di dalam ilmu shorof. Sebagaimana kita ketahui bahwa fi'il itu kalau ditasrif dengan tasrif lughawi ada 14. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Lah fi'il ini menyimpan fa'il. Jadi kalau tidak nampak fa'ilnya, kalau yang menjawab pertanyaan apa atau siapa itu tidak tampak, berarti fa'ilnya itu ada di dalam pengertiannya saja. Atau istilahnya itu tersimpan di dalam kalimat fi'il tersebut. Contoh kataba begitu saja. Telah menulis itu pas siapa yang menulis? Dia laki-laki satu. Kataba setelah menulis siapa yang telah menulis? Huma, dua laki-laki. Katabu telah menulis siapa yang telah menulis? Hum, mereka. Jadi ini setiap fi'il ini menyimpan dhamir. Dhamir itu sebagai fa'ilnya. Nah kalau fa'ilnya sudah nampak berarti tidak menyimpan. Jadi di dalam fi'il madhi maupun di dalam fi'il mudhari' sama. Fi'il mudhari' juga menyimpan dhamir semua. Yaf'ulu atau yaf'alu itu menyimpan dhamir
Huwa. Misalnya di sini kita ganti yadhabu, telah pergi, sedang pergi, siapa? Dia. Yadhabani, siapa yang pergi? Huma. Jadi fa'il isim dhamir itu ada di dalam fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar ataupun fi'il nahi. Semuanya fi'il, baik fi'il madhi, mudhari', amar ataupun nahi, semuanya itu menyimpan fa'il dhamir. Ya, itu sudah pernah kita pelajari di ilmu shorof. Silahkan dilihat lagi kalau lupa. Nah, contoh misalnya begini nih. Muhammadun kataba ad-darsa. Muhammadun utawi Muhammad itu kataba. Kataba kan fi'il madhi ini. Kataba telah menulis. Siapa yang menulis? Ya ini huwa. Berarti di dalam lafal kataba itu ada pengertian dhamir huwa. Huwa berarti kan laki-laki satu. Lah laki-laki satu itu yang dimaksudkan siapa? Ya Muhammad ini. Tapi kalau langsung ditunjuk Muhammad sebagai fa'ilnya itu tidak boleh. Ini Muhammadun itu sebagai mubtada, kataba sebagai khobar. Nanti belum sampai. Lah lafal kataba itu karena berbentuk fi'il, berarti menyimpan fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya huwa. Huwa ini kembali ke Muhammad itu. Jadi kataba ini fa'ilnya berbentuk fa'il dhamir. Dhamirnya apa? Huwa. Al-muslimuna fahimu ad-darsa. Al-muslimuna utawi orang-orang muslim itu fahimu, paham siapa? Hum. Fahimu itu fi'il madhi, setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa ini? Fa'ilnya dhamir hum. Mana? Dhamirnya tersimpan di dalam ini. Artinya tersimpan itu hanya pengertiannya, Nah, hum itu mereka banyak. Nah, itu tentunya kembali kepada kalimat sebelumnya. Nah, al-muslimuna itu adalah orang-orang muslim banyak, berarti hum ini kembali al-muslimuna. Jalastu alal kursi. Jalastu saya duduk alal kursi di atas kursi. Jalastu itu fi'il madhi, jalasa, jalasu, jalastu itu ya. Nah terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir tu ini atau dhamir ana yang tersimpan di dalamnya ini. Nah karena ini fa'ilnya berbentuk dhamir, maka rofaknya itu ya enggak kelihatan. Yang bisa ditandai dengan dhammah, alif dan wawu itu manakala fa'ilnya berbentuk fa'il mu'rab. Kalau fa'ilnya itu berbentuk dhamir atau berbentuk isim isyarah atau isim mausul, maka hanya dianggap rofa, istilah mahal rofa. Mahal rofa ya dianggap rofa. Karena fa'il harus rofa. Fi'il dan fa'il tidak disyaratkan harus berdampingan langsung seperti contoh-contoh di atas, tapi boleh dipisah oleh 1-2 kalimat atau lebih. Contoh ini tadi sudah ya, nama Zaidun, berarti ada letak fa'il dalam susunan kalimat itu, ada yang langsung seperti ini, setelah fi'il ada fa'il, ada yang setelah fi'il kemudian ada kalimat lain, baru kemudian ada fa'il. Yang jelas letaknya dimanapun fa'il itu, fa'il harus menjawab pertanyaan apa atau siapa. Jadi kamu tidak boleh lupa ini, setiap ada fi'il mabni maklum pasti di situ ada fa'ilnya. Nah, fa'il itu bisa berbentuk isim mu'rab, bisa berbentuk isim mabni, bisa berbentuk masdar mu'awwal. Kemudian, fa'il itu ada yang jatuh setelahnya isim fa'il dan ada yang jatuh setelahnya asmaul af'al. Contoh, ja'a teko sopo, ja'a telah datang, siapa ar-rajulu, orang laki-laki, al-fadilu mulia, akhuhu saudaranya. Ja'a fi'il,
ar-rajulu fa'il. Fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena berupa isim mufrad. Al-fadhilu yang mulia. Siapa yang mulia? Akhu, saudaranya ar-rajul. Berarti lafal akhuhu ini menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari al-fadhilu. Al-fadhilu sendiri itu adalah isim fa'il. Nah, ikut wazan fa'ilun. Jadi di sini yang utama itu bukan rajul ini, tapi saudaranya rajul itu. Nah, lafal akhuhu ini kedudukannya sebagai fa'il. Tandanya fa'il hukumnya rofa, tandanya rofa adalah wawu ini. Kenapa ditandai wawu? Karena berupa asmaul khamsah. Jadi kalau fa'il ar-rajulu ini memang jatuh setelahnya fi'il. Tetapi kalau fa'il akhuhu ini jatuh setelahnya isim fa'il. Kembali kepada tadi kaidah kalimat yang menjawab pertanyaan apa atau siapa itulah fa'il. Ini al-fadilu yang utama, siapa yang utama? Akhuhu, saudaranya rajul. Dakhaltu, saya masuk bustanan, kebun jamilan yang bagus. Apa yang bagus? Mandoruhu, pemandangannya. Jadi dakhaltu, saya masuk. Masuk siapa saya? Ini dakhala fi'il. Fi'il berarti punya fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya itu berupa dhamir ta, tu atau ana, tidak tampak. Bustanan jamilan, yang baik. Apa yang baik? Mandoruhu. Kata-kata mandoruhu itu menjawab pertanyaan apa yang baik, apa yang indah. Maka menjadi fa'il. Fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa ditandai dhammah? Karena isim mufrad. Tapi terkadang itu berarti sedikit ya, ada juga fa'il yang jatuh setelahnya asmaul af'al. Contohnya ini, haihata, jauh, sangat jauh. Apa? Safaru, bepergian. Safar, bepergian. Nah, kata safaru itu sebagai fa'il. Fi'ilnya mana? Haihata. Tapi ini bukan fi'il, tapi ini isim fi'il. Mau dikatakan fi'il, tidak ada wazan fi'il semacam ini. Wazan fi'il kan fa'ila, fa'ula, fa'ala, fa'ala, ifta'ala, dan seterusnya itu. Lihat sorobnya. Nah, ini mau dikatakan fi'il tidak bisa, mau dikatakan isim juga tidak bisa. Akhirnya disebut asma atau isim fi'il. Hayya 'alas shalah, hayya mari. Nah, ini artinya hayya itu akbil. Kalau akbil jelas fi'il, akbil itu menghadaplah kamu. Nah, kalau hayya sama artinya dengan akbil. Tapi kalau akbil itu cetok, jelas fi'il amarnya. Tapi kalau hayya ini mau fi'il amar seperti ini enggak bisa. Fi'il amar model seperti ini enggak ada. Tapi kalau dilihat dari segi artinya adalah fi'il. Nah, ini gimana? Koyok fi'il artinya, tapi bentuknya tidak fi'il. Oleh karena itu disebut isim fi'il. Hayya, ayo akbil, menghadaplah kamu alas sholati, untuk menunaikan sholat. Begitu juga lafal halumma, ini juga termasuk isim fi'il. Halumma syuhada agum. Halumma itu artinya hatu, datangkanlah kalian semua. Halumma nekakno sapa sira kabeh. Syuhada agum ing pira-pira saksi sira kabeh. Lah lafal fi'il amar seperti ini itu ndak ada. Tapi mau disebut isim kok artinya seperti fi'il amar. Jadi akhirnya ya udah, ini berarti haluma termasuk golongan isim fi'il. Selanjutnya fi'ilnya fa'il boleh mudzakkar atau muannas. Saya baca ya ini ya.
Tola'at telah terbit apa asyamsu matahari. Tola'at telah terbit asyamsu matahari. Asyamsu ini adalah fa'il. Fa'il dari mana? Dari fi'il tola'at. Fi'ilnya berbentuk mu'annas. Tapi kalau tola asyamsu di sini fi'ilnya berbentuk mudzakkar. Nah, terus bagaimana ini? Kalau fa'ilnya itu merupakan mu'annas majazi, mu'annas itu artinya wedok, majazi kuwi mong ya hanya sebutan saja, tidak hakiki. Majazi itu tidak hakiki. Matahari itu apa ada yang laki-laki dan perempuan, kan enggak ada. Tapi lafal asyamsu itu digolongkan mu'annas, dan mu'annasnya itu berbentuk majazi, nggur etok-etok ngono lho. Muannas etok-etok, tidak sungguh-sungguh, tidak sungguhan. Untuk fa'il yang berbentuk muannas majazi ini fi'ilnya itu boleh dua, boleh tola'at, boleh benar, boleh tola'at juga boleh. Sekali lagi saya ulangi, fa'il yang berupa mu'annas majazi adalah kalimat yang oleh orang Arab dianggap sebagai mu'annas. Jadi bukan mu'annas jati, tapi hanya oleh orang Arab dianggap mu'annas gitu aja. Maka fi'ilnya itu boleh milih apakah fi'il mudzakkar atau fi'il mu'annas. Yang kedua, fa'il berupa jamak taksir. Fa'il yang berupa jamak taksir itu fi'ilnya juga boleh dua. Boleh mudzakkar dan boleh mu'annas. Contohnya seperti ini. Hadoro telah datang siapa al-qudzatu, para hakim. Qudzatu itu jamak taksir dari qadzin. Qadzin itu seorang hakim. Kalau di jamaknya al-qudzatu. Nah, karena ini berupa jamak taksir, maka boleh fi'ilnya itu berupa mu'annas. Jadi menjadi hadarat telah datang siapa al-qudzatu, hakim-hakim. Kemudian fa'il terpisah oleh kalimat lain dari fi'ilnya, tidak langsung berdampingan. Jadi kalau antara fa'il dengan fi'ilnya itu dipisah oleh kalimat lain, maka fi'ilnya ini boleh berbentuk mudzakkar, boleh berbentuk mu'annas. Jadi misalnya safarot pergi, amsi kemarin, siapa Fatimatu, Fatimah. Fatimatu ini sebagai fa'il. Fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Mengapa kok ditandai dengan dhammah? Karena di sini itu berupa isim mufrad. Kok tidak tun? Tidak, karena ini merupakan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu tidak boleh ditanwini. Disusun dengan safaro, amsi, Fatimah itu juga boleh. Jadi kalau ini karena fa'il dan fi'ilnya itu kan dipisah oleh amsi, maka fi'ilnya itu boleh berupa mudzakkar, yaitu yang menyimpan huwa, tapi juga boleh yang menyimpan ya. Saya kira sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.